Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari kelas M211 dengan NIM 210407501. Di sini saya akan memaparkan terkait materi atau topik terkait mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Adapun topik yang pertama yaitu hakikat, jenis, fungsi, dan dampak dari Tripusat Pendidikan. Adapun hakikat dari Tripusat Pendidikan yaitu di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat. Berkaitan dengan pendidikan, maka lingkungan sangatlah berpengaruh dalam perkembangan kepribadian dan lingkungan pendidikan tersebut, dikenal dengan istilah tripusat. Tripusat yang dimaksud di sini adalah lingkungan pendidikan ini meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda. Setiap pribadi manusia yang akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam tiga lingkungan pendidikan tersebut. Pada garis besarnya, kita mengenal tiga lingkungan pendidikan yaitu disebut tripusat. Tripusat pendidikan adalah tripusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yaitu dalam keluarga dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat melengkapi dan memperkaya. Adapun jenis-jenis tripusat yaitu menurut pendidikan di dalam UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tripusat pendidikan terbagi menjadi tiga jenis yaitu meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Adapun fungsi dari pendidikan keluarga yaitu merupakan tempat utama dan pertama anak mendapatkan tauladan. Tauladan merupakan nilai kebaikan yang bisa diambil manfaatnya dan diterapkan di dalam kehidupan. Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut, yaitu keluarga sebagai tempat pendidikan pertama anak, sehingga melalui keluarga diharapkan untuk bisa tumbuh menjadi individu yang tangguh, berintegritas, dan mandiri. Keluarga sebagai tempat untuk mengenalkan pentingnya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga sebagai pemberi rasa aman bagi anak dari berbagai ancaman. Yang terakhir yaitu keluarga sebagai tempat untuk memupuk rasa kasih dan sayang. Adapun fungsi yang kedua itu fungsi sekolah. Fungsi sekolah yaitu untuk tempat utama untuk menimba ilmu pengetahuan. Sekolah juga berfungsi sebagai tempat belajar atau yang hal-hal yang belum diketahui oleh anak. Adapun fungsi sekolah sebagai berikut yaitu sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sekolah sebagai tempat untuk mengenalkan beragam budaya. Sekolah sebagai tempat untuk mengajaki pendidikan berjenjang. Sekolah sebagai peletak dasar untuk membangun hubungan sosial yang harmonis sehingga anak bisa mengaktualisasikan peran dalam dirinya. Adapun dampak tripusat pendidikan menurut Sartain atau ahli psikolog Amerika, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu, mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Life process dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia, sehingga lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan.
Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 1 adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab siswa dan tenaga pendidik saja, tetapi juga orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut. Masalah yang paling penting dalam pendidikan dan paling mendapat sorotan tajam dari masyarakat adalah masalah hasil belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas lulusan. Adapun topik yang kedua yaitu eh, yang kedua yaitu hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Adapun hubungan pendidikan dengan martabat manusia yaitu hakikat, tugas, dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah membangun atau mengadakan dirinya mendekati. Inilah yang dalam filsafat disebut self-realization atau realisasi diri. Realisasi diri erat hubungannya dengan pandangan tentang hakikat manusia yang dapat kita pelajari dengan bersumber dari agama atau filsafat. Adapun hubungan antara pendidikan dan hak asasi manusia yaitu pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Menurut sejarah, di negara-negara Eropa, mula-mula muncul masalah mengenai hak-hak manusia yang telah diinjak-injak oleh pemerintah. Monarki atau absolutisme sebab pada mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah bagaimana individu itu memperoleh hak-haknya yang asasi. Oleh karena itu pula, tugas negara adalah menjamin berkembangnya hak-hak individu tersebut. Adapun topik yang ketiga yaitu fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Adapun fungsi pendidikan menurut para ahli yaitu menurut Umar Tirtanaharja dalam Sula 1995 mengemukakan fungsi pendidikan sebagai berikut yaitu transformasi budaya. Pendidikan dalam hal ini berfungsi untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, bagaimana suatu masyarakat melestarikan adat istiadat, nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik kepada anak dan generasi penerusnya. Fungsi ini juga berkenaan dengan bagaimana pendidikan mengubah nilai-nilai tertentu atau mengembangkan nilai-nilai baru yang dipandang sesuai dengan perkembangannya. Adapun tujuan pendidikan di sekolah dasar yaitu memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar intelektual, sosial, moral, dan emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau MTS. Adapun karakteristik atau ciri-ciri pendidikan sekolah dasar yaitu ciri-ciri pendidikan SD secara umum yaitu kemelewacanaan atau literasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan yang terakhir yaitu kemampuan bernaral atau reasoning. Ciri-ciri pendidikan SD secara khusus yaitu guru SD, siswa atau murid SD, kurikulum, pembelajaran, dan tempat gedung dan peralatan. Adapun topik yang keempat yaitu peranan guru dan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Adapun peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar yaitu guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tak hanya berperan untuk mengajar ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran seperti guru sebagai pendidik, guru sebagai pengelola, guru sebagai penasehat, guru sebagai inovator, dan guru sebagai motivator. Adapun peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar yaitu yang pertama, pembiasaan dalam keluarga. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi kekerasan anak. Adapun peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah itu yang pertama, mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua,
mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah. Yang kelima, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Dan yang terakhir itu mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Adapun topik yang kelima yaitu aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah dasar. Aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Guru sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun profesi guru terdiri dari etika, kinerja, dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aturan profesi guru perlu ditegakkan untuk memastikan bahwa guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan pengajaran yang berkualitas, dan membentuk karakter siswa dengan baik. Adapun topik yang keenam yaitu pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pengembangan pendidikan karakter di SD, selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, perlu adanya kontribusi dan peran aktif dari pihak sekolah maupun guru. Guru yang telah sering bertemu siswa dalam pembelajaran hendaknya bukan hanya sekedar mengerti akan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, namun harus lebih aktif menanamkan pendidikan karakter. Beberapa upaya dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dasar yaitu dapat dilakukan dengan melalui yang pertama itu kurikulum, bahan ajar, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Topik yang ketujuh yaitu hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Adapun pengertian dari hakikat multikultural yaitu pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau set of beliefs dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup. Adapun tujuan pendidikan multikultural yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya, perkembangan pribadi, klarifikasi nilai dan sikap, kompetensi multikultural, kemampuan keterampilan dasar, dan hidup berdampingan secara damai. Adapun fungsi dari pendidikan multikultural yaitu memberikan konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan, dan mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Adapun topik yang terakhir yaitu topik proses belajar anak usia sekolah dasar. Dalam pembelajaran terdapat 3 pandangan yaitu menurut pandangan behavioristik atau pandangan ini berpendapat bahwa dikatakan belajar jika dapat ada perubahan tingkah laku yang langsung dapat diamati. Yang kedua itu menurut pandangan kognitif, yaitu belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga yaitu menurut Gagne, belajar adalah suatu di mana menyebutkan bahwa proses organisme suatu perilaku berubah sebagai akibat pengalaman. Adapun karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar yaitu yang pertama konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. Yang kedua yaitu integratif. Anak-anak memandang suatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan, cara berpikir anak yang dedukatif yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga yaitu hierarki, yaitu cara belajar anak berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu implementasi karakteristik proses belajar anak sekolah dasar.
Pola pembelajaran anak SD diharapkan dapat mempertimbangkan karakteristik pembelajaran anak sekolah dasar yang secara garis besar mempelajari memiliki sifat yaitu aplikatif, enjoyable, dan mudah ditiru. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.